My name is Melvin. Aku di sini co-founder dan creative director. Gua creative director di Saya Obed, the business director. Creative is kita suka menyebut diri kita sebagai a multidisciplinary creative agency. Gitu. Mungkin sedikit konteks, bear with me. Jadi Creative itu terlahir dari sebuah conventional creative agency. Kan? Jadi punya capacity untuk think big, untuk mikirin tentang big idea and concept. Tapi by design kita adalah sebuah design studio. Gitu. Jadi kita obses dengan craftsmanship. So we married those two strengths, kemampuan untuk berpikir besar, untuk bikin big idea, ideation, concepting, digabungkan dengan obsessions ke craftsmanship. So that's becoming the competitive edge of our studio lah. God Must Be Crazy ini itu sebenarnya buat Citra Pariwara yang ke-37 gitu. Jadi sudah setiap tahun kita, kalau agensi yang menang, which is tahun lalu kan FCN, kita mesti bikin satu campaign si Citra Pariwaranya gitu. Jadi to be honest, kita juga udah ngerjain ini sebenarnya udah 5 kali gitu, dari CP32 gitu, terus sampai cara desain gitu ya, itu sebenarnya tercipta dari topeng Indonesia gitu kan, karena idenya kan Must Be Crazy, mesti berani gitu. Jadi semua Indonesia tuh kaget gitu, Indonesia kita gambarin sebagai topeng gitu. Jadi bisa lucu lah gitu, dan kita bikinnya dari angka 37 gitu. Dan pas itu kita juga collab sama satu ilustrator namanya Tommy Chandra gitu. Dia juga bantuin kita bareng tim P3I juga, tim CP-nya gitu. Jadi along the process itu juga cukup smooth gitu ya. Jadi ya seru kita sih. cukup bangga lah masuk dalam shortlisted di D&D ini, karena emang secara kategorinya kita playing secara global gitu. Jadi itu mungkin juga yang menjadi kesempatan bahwa nunjukin tuh ternyata kreatif di Indonesia tuh bisa loh bersaing di kaca global. From business perspective, what it means untuk Creative adalah ini sebuah pembuktian bagaimana kan kita sebenarnya salah satu drive-nya kita pengen selalu create something yang culturally relevant, tapi artikulasinya juga well crafted. Dan awards ini membuktikan bahwa secara tema tuh culturally sangat relevant. God Must Be Crazy celebrates the creativity of Indonesian creatives gitu ya, bahwa kan dari line-nya sendiri kita selalu bisa relate ya, bahwa ide yang bagus tuh bikin perut kita mules kan. So the guts must be crazy. If your guts is crazy, then it's gonna be a sign that you produce amazing creative gitu. Dan kita coba artikulasikan itu dengan segala kolaborasi dan semuanya, outputnya tuh sangat well crafted. So that's becoming the proof point bahwa whatever that we believe itu nggak cuma sebagai jargon doang, tapi kita actually deliver. We're in a people industry, so being obsessed with people and humanity itu inevitable lah ya. Jadi in the midst of AI and everything, we believe empathy should be the center part of our business. Gitu. Karena intelligence can be artificial, tapi empathy is not something that any algorithm can fake. Kalau secara kreatif kita harus tetap motivate dengan work yang exciting, yang motivate them gitu ya. Dengan setiap project tuh memang harus bisa seru gitu. Jadi hal-hal itu yang mungkin dari kreatif bisa mendorong kita tetap berkarya gitu, tetap terbakar lah kreatifnya gitu ya. Soalnya as we know juga the opportunity comes and go gitu kan. Jadi memang harus kita making sure every work yang kita bikin juga excite us. Lebih ambisi kita sebagai kreatif sendiri tuh gimana kita bisa selalu create karya yang relevan dengan audiens kita, di mana kita bisa ngertiin bahwa karya itu impactful juga buat klien-klien kita. Mungkin kalau untuk mendalami teknologi yang terus berkembang, yes, we do that gitu lah ya. Itu udah jadi hygiene yang sebagai kreatif selalu mengikuti perkembangan zaman. Tapi karena kita fokusnya gimana membangun bisnis yang human centric, membangun relationship yang baik antara internal team dengan klien untuk saling menjaga satu sama lain, kita tetap main fokusnya itu di humannya, di gimana kayak balik lagi ke true nature of kreatif, kita membuat karya yang berhubungan dengan satu sama lain. Kan sebenarnya kita pengen create namanya O moment. Jadi mungkin track back sedikit. O kan is the sound when that you make ketika you are excited, amazed, mesmerized by something, atau confused by something.
Nah, makanya kita tuh pengen selalu create all moment gitu. Yes, benar kata Selwyn, adapting to technology itu a hygiene factor. It's inevitable. Kita nggak punya pilihan untuk tidak adapt dengan itu. Tapi ketika everyone is adapting new technology, then what is our added value? Yang kita percaya added value-nya adalah kita balik lagi core of creative, yaitu human truth, empathy lagi gitu. Jadi so then only by that kita bisa create something yang bisa evoke a moment gitu, karena it's so relevant sama consumers kita. Juga diberi kebebasan sebagai semi independent gitu ya, untuk create our own future lah di kreatif gitu. Jadi kayak mungkin kita nggak bound by kreatif, jadi kita banyak eksperimen untuk create our own opportunity, dan kreatif journey kita tuh seperti apa sih ke depannya. Para network kita banyak banget orang-orang jago di sini gitu, dan I've learned gitu ya sama mereka juga gitu. Jadi beruntung juga gitu, mereka punya perspektif yang lebih jauh gitu, dan juga kita saling belajar lah di sini gitu to make a good business model of course. Pastinya kalau secara kreatif juga kita somehow nggak competing, tapi ya making a good standard lah for every. Flexibility ya. Jadi we understand the dynamic of the client and the words that keeps changing itu kan dynamicnya changes itu happens in seconds kan. Imagine have to deal with that. Terus di agency side tuh birokrasinya banyak sekali, dan you're getting obsolete lah. Nah, kita punya luxury untuk cut through all unnecessary process untuk lebih efisien dalam bekerja, dan bahkan dalam membuat sebuah commercial plan kita juga bisa lebih punya luxury untuk berempati dengan klien kita. There were times di mana kita experiencing series of rejections in terms of pay. When that happens, kita bertiga itu make sure bahwa kita punya humility untuk admit what we can improve, untuk identify what we can improve, sama we are moving away from victim attitude lah. Jadi makanya tadi kayak we don't complain, we act. Jadi okay, we identify what we could do better, and after that we act accordingly lah dari sana. Gimana kita menghandle kegagalan itu tuh, sebetulnya waktu itu ada satu kejadian yang kita nggak menang lah bicara gitu ya, tapi we really love the works that we made gitu, dan itu yang sangat kita appreciate. Bahkan di internal itu obat itu kayak it's okay we lost, tapi ini kerjaan kita bangga banget. Jadi I think it's more important daripada cuman sekedar sesuatu yang di-appreciate itu setelah menang. Tapi ngelihat bahwa ini tuh beneran kerjaan yang kita sama-sama believe in loh.